Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Teman-teman pernah nggak merasa capek dengan diri sendiri, merasa kurang dengan diri sendiri, misalnya kurang pintar, kurang sukses, dan kurang bahagia? Kalau ditanya kepada saya, balik lagi, tentu tidak hanya sekali, bahkan seringkali saya merasa capek dengan diri sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah itu baik? Tentu hal tersebut tidak baik. Karena apa? Itu seakan-akan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait topik tadi, yaitu topik harga diri. Jadi, apakah sejauh ini kita sudah menghargai diri kita sendiri, teman-teman semua? Nah, teman-teman semua, kalau ditanya misalnya, apakah sudah terlambat untuk menghargai diri sendiri? Tentu tidak terlambat. Karena apa? Selama kita masih hidup, ya penting untuk kita mengetahui hal tersebut. Apakah kita sudah menghargai diri sendiri? Nah, kenapa kita harus mempelajari atau harus mengetahui sebenarnya harga diri itu apa? Karena harga diri itu sangat berkorelasi, sangat berhubungan atau sangat erat kaitannya dengan bahagia. Tentu semua orang pasti ketika ditanya apakah ingin bahagia atau tidak, pasti 100% akan menjawab, bahkan 1000% akan menjawab pasti ingin bahagia. Dan ternyata kebahagiaan itu bersumber dari diri kita sendiri dengan hal pertama, yaitu ketika kita sudah menghargai diri sendiri. Maka ketika kita bahagia, otomatis itu kita sudah menghargai diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita belum bahagia, maka perlu dipertanyakan apakah kita sudah menghargai diri kita sendiri. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang topik harga diri, teman-teman. Ini merupakan episode pertama di series beropini. Nah, teman-teman semua, jadi ketika kita berbicara tentang harga diri, tentu kita harus memahami dulu konsep atau secara definisi harga diri itu seperti apa. Nah, kalau kita merujuk kepada buku How to Respect Myself karya Jung Hong Yoon, di sana penulis mention bahwa harga diri itu erat kaitannya dengan bagaimana kita menilai diri sendiri. Atau kalau hemat saya adalah bagaimana kita itu memahami diri kita sendiri sudah sampai mana begitu. Atau kalau bahasa Jung Hong Yoon dalam bukunya itu bagaimana kadar cinta. Nah, jadi kadar cinta kita pada diri sendiri. Nah, kemudian timbul pertanyaan baru. Ketika kita berbicara tentang penilaian diri, nah hal apa yang perlu kita nilai di sana? Nah, insya Allah dalam video ini kita akan mencoba fokus kepada sana dasar-dasar bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, semua. Tapi sebelum masuk kepada dasar-dasar tadi, saya ingin sedikit mengelaborasi bahwa kita seringkali mengabaikan hal ini, Pak. Padahal hal ini adalah sangat sangat mempunyai efek yang besar kepada kita di masa depan atau perjalanan kita hari ini, teman-teman. Nanti coba akan kita membahas 3 poin, yaitu pertama tentang dasar-dasar harga diri, kemudian kebiasaan yang harus dibuang untuk memaksimalkan diri kita sendiri, kemudian bagaimana praktek-praktek yang harus kita terapkan guna kita menghargai diri kita sendiri, teman-teman semua. Oke, teman-teman, kita mungkin mulai dari apa sih dasar-dasar untuk kita menilai atau dasar-dasar kita menghargai diri sendiri. Nah, pertama, teman-teman, adalah kebermanfaatan diri. Sejauh mana kita saat ini memahami bahwa kita bisa bermanfaat entah bagi diri kita sendiri ataupun orang lain ataupun lingkungan kita, itu sudah sampai mana gitu. Nah, sayangnya di masyarakat itu kadang menilai orang itu dari 2 hal. Ini perspektif saya, yaitu adalah ini orang pekerjaannya apa, kemudian ini orang mempunyai kemampuan apa ya. Nah, itu kadang 2 hal ini yang menjadi indikator kalau masyarakat atau orang luar menilai kita, dan itu pun bisa juga kita gunakan untuk indikator tambahan ya, untuk kita menilai apakah kita sudah bermanfaat atau tidak. Sehingga penting untuk kita memahami diri, atau kalau dalam bahasa Islam itu muhasabah diri, apakah sejauh ini kita sudah bisa
memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi kebermanfaatan ini pun tidak sama kadar kita dengan orang lain. Jadi kadar-kadar kita berbeda-beda. Jadi ya sudah, kita coba bermanfaatan bagi diri kita sendiri dan orang lain dengan versi kita gitu. Jangan kita membuat versi orang lain di dalam diri kita, ya tentu tidak sama gitu. Kemudian yang kedua adalah kontrol diri. Nah, kontrol diri ini kan itu erat kaitannya dengan tindakan. Ya, tindakan itu yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita mau melakukan sesuatu apa nih, makanya balik lagi kepada self control kita atau kontrol diri kita. Itu kita melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, ya itu kembali kepada kita. Sehingga tadi balik lagi bahwa ketika kita ingin mensupport poin yang pertama tadi, kebermanfaatan tadi itu, ya sudah, kita pelajari dulu apakah kita mampu mengkontrol hal-hal yang bisa kita berikan bermanfaat bagi orang lain, walaupun itu berasal dari kemauan kita pribadi misalnya, tapi itu perlu kita ukur juga. Kemudian yang ketiga adalah rasa aman. Nah, rasa aman ini mungkin sederhananya adalah banyak orang-orang yang memilih pilihan-pilihan berbeda-beda. Ada yang ingin hidup yang sederhana, atau ada orang yang misalnya ya sudah, saya begini saja begitu, tapi intinya adalah dia nyaman dengan kondisi itu gitu. Jadi dia tidak memaksakan untuk standar lah ya, standar orang lain. Misalnya orang lain punya tren ini, kita ikut tren orang punya ini, kita ingin kita tidak mengukur diri. Makanya kadangkala upaya-upaya itu justru tidak membuat kita memiliki rasa aman. Itu adalah pilihan kita untuk kita itu mampu menyeimbangkan tadi antara kontrol diri dan bermanfaat diri. Jadi kita merasa aman dan nyaman dengan hal tersebut, ya sudah, kita jalankan saja. Nah, itu teman-teman kalau kita terkait dasar-dasarnya. Kemudian yang kedua yaitu apa sih kebiasaan yang harus kita buang untuk memulihkan harga diri. Yang pertama adalah salah satu yang mudah putus asa. Nah, misalnya ketika kita berjuang, kita mencoba untuk pelajari apakah ketika kita berjuang itu kita sudah maksimal nih, atau kita sudah mencoba untuk memetakan atau mencoba untuk mengambil langkah-langkah yang sudah all out, yang sudah tidak ada pilihan lain lagi, sudah mentok lah ya. Kita sudah berupaya itu. Jadi kita mencoba untuk jangan dibalik, jangan tawakal dulu baru ikhtiar, tapi ikhtiar dulu baru tawakal. Jadi boleh aja kita sudah menyerah tawakal, tapi dengan catatan kita sudah niatnya sudah oke, kemudian usahanya sudah maksimal misalnya, sudah mau tidak mau kita tawakal begitu. Jadi jangan sampai kita balik, putus asa dulu baru usaha. Atau teman itu bagaimana cara kita menghindari hal-hal yang berpotensi tidak menghargai diri sendiri. Yang pertama yaitu tadi jangan mudah putus asa. Kemudian yang kedua adalah tidak mempunyai semangat atau dimotivasi ya. Nah, ini kadang orang-orang tidak mempunyai motivasi. Nah, teman-teman silahkan, itu penting. Jadi misalnya kadangkala kita selalu merasa dimotivasi. Nah, silakan teman-teman cari apa hal-hal yang bisa memotivasi diri sendiri. Dan paling penting jangan terlalu ketergantungan dengan orang lain. Tapi silahkan boleh, tapi cobalah untuk memotivasi diri sendiri begitu loh. Jadi caranya bagaimana? Loh, kok mau memotivasi diri sendiri? Ya caranya balik lagi. Apa yang ingin kita tuju di sana? Kalau kita sudah komitmen dengan hal tersebut, insya Allah kita bisa mengaktifkan motivasi diri sendiri itu. Dan setelah itu boleh mungkin sebagai alternatif tambahan motivasi, boleh mungkin meminta pendapat orang lain, ataupun nasihat orang lain, ataupun semacam support dari orang lain. Tapi itu bukan menjadi sebuah ketergantungan, teman-teman. Jadi ketergantunganlah kepada diri teman-teman sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rendah diri. Nah, kita jangan terlalu rendah diri juga. Misalnya, kadang-kala kan kita seringnya, nah ini menjadi catatan diri saya sendiri dan teman-teman semua, jangan selalu rendah diri teman-teman, dan jangan juga kepedean. Maksudnya adalah lebih ke moderat aja gitu. Misalnya kita punya kemampuan A dan selalu kita ini merasa rendah diri gitu, terlalu humble lah bahasanya itu, kayak coba dong ini kamu ini ada project ini misalnya, ataupun ada ini boleh nggak ini
kamu mengerjakan ini, untuk kutip tidak mengeksploitasi kita ya, tapi lebih memberikan ruang untuk kita berekspresi. Misalnya kadang-kala kita merasa saya tidak bisa apa-apa, saya hanya butiran debu. Nah itu ternyata salah teman-teman. Ya sudah, ketika kita diberikan trust, itu adalah trust, ya sudah, jangan terlalu humble, laksanakan saja. Itu adalah sebuah kepercayaan. Perkara nanti gagal dan tidaknya itu urusan lain, at least teman-teman sudah mencoba. Nah itu tiga hal yang mungkin, tapi masih banyak, cuman itu yang paling penting menurut saya adalah bagaimana jangan mudah putus asa. Kemudian yang kedua adalah yang tadi motivasi diri, memotivasi, dan yang ketiga adalah jangan rendah diri gitu. Itu hal-hal yang memang komponen yang perlu teman-teman pahami di sana. Nah lalu yang terakhir adalah ini mungkin solusi dan rekomendasi ya. Sini adalah preferensi teman-teman, tapi ini bisa menjadi bagian dari teman-teman. Yang pertama adalah bertekad mencintai diri sendiri secara buta gitu loh. Artinya kalau bahasanya itu mencintai apa adanya gitu loh. Mungkin itu bahasa sederhananya, dan kadang-kala ini harus kita terapkan kepada diri kita sendiri. Jangan kita terapkan hanya kepada pasangan ataupun orang lain. Nah, penting untuk mencintai diri sendiri secara buta. Karena apa? Karena itu merupakan langkah awal untuk kita mencoba untuk respect kepada diri kita sendiri begitu. Kita respect jangan kepada pasangan doang bahwa kita buta, tapi cinta butalah kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kita sudah maksudnya secara buta itu kita sudah tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, ya sudah terima gitu. Itu bagian dari kita respect pada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah mencintai diri sendiri. Nah ini penting. Jadi bagaimana kita itu mampu mencintai diri sendiri. Mungkin orang mendengarnya terkesan lebay, ngapain sih cinta pada diri sendiri. Ya sudah, jangan ngapain kita dengan orang lain begitu, bahwa ya tidak salah kita cintai orang lain aja boleh berlebih-lebihan, bahkan justru energi cinta kita kepada diri sendiri itu harus lebih, kadarnya atau bobotnya harus lebih tinggi daripada mencintai orang lain gitu. Itu tidak baik juga. Kemudian yang terakhir adalah memilih dan memutuskan keputusan sendiri begitu. Jadi apapun yang menjadi akhirnya pilihan-pilihan itu harus kita harus kita berani untuk memutuskan harus melaksanakan A, B, C atau D atau bagaimana, itu balik ke kita lagi. Nah kemudian yang terakhir adalah ini yang sering kita selalu perlu kita normalisasi adalah fokus kepada masa kini bukan masa lalu. Jadi apa yang saat ini yang kita hadapi, ya sudah, kita all out di sana. Perkara masa lalu itu biarkan saja. Mungkin itu sebagai preferensi atau sebagai guidance evaluasi. Tapi untuk kita fokus kepada masa lalu jangan. Jadi kita fokus ke masa kini saja. Apa yang sedang kita upayakan, kita usahakan, ya sudah, itu yang menjadi fokus kita saat ini. Nah itu mungkin ya teman-teman sedikit perspektif saya di series Beropini ini. Silakan kalau mungkin teman-teman ada komentar, silakan untuk kita bahas di episode selanjutnya. Jadi pada intinya adalah tadi kita punya tiga komponen, yaitu pertama memahami 3 pilar tadi, yaitu pertama kebermanfaatan diri, kontrol diri, dan rasa aman. Kemudian yang kedua adalah apa-apa yang harus kita buang untuk kita bisa menghargai diri sendiri, yaitu jangan harus buang, mudah putus asanya dibuang. Kemudian apalagi tadi, motivasi, tunggu motivasi dulu baru berjalan. Bisa motivasi orang, tapi motivasi diri sendiri aja dulu. Kemudian yang ketiga adalah jangan terlalu humble. Ya sudah, jangan terlalu humble, ketika ada kesempatan gas saja. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir tadi adalah apa hal-hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah bertekad mencintai diri sendiri secara buta tadi, kemudian mencintai diri sendiri, kemudian memilih dan memutuskan, jangan ragu, ya sudah, itu pilihan kita, resikonya tanggung sendiri aja, tidak apa-apa, daripada kita tidak memilih sama sekali. Kemudian yang terakhir tadi adalah fokus ke masa kini. Nah mungkin itu adalah beberapa pemahaman saya ataupun perspektif saya tentang harga diri. Silahkan teman-teman kalau suka di like, kalau ada komentar silahkan diisi. Kemudian nanti insya Allah akan kita coba elaborasi, akan kita membuat video-video lain di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman, selamat menikmati menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.